Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jorvan Muhammad Jordan dari kelompok 4. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi bab 7 dari modul Cloud Computing, yaitu tentang Cloud Performance Monitoring and Optimization. Langsung saja yang pertama, what is Cloud Deployment Application? Apa itu aplikasi di cloud? Yaitu proses penempatan dan menjalankan aplikasi di lingkungan cloud computing agar dapat diakses secara online oleh pengguna. Proses ini mencakup persiapan konfigurasi, pengunggahan kode, serta pengujian agar aplikasi berjalan stabil di server cloud. Berbeda dengan deployment tradisional yang membutuhkan server fisik, cloud deployment memanfaatkan infrastruktur virtual yang disediakan oleh penyedia layanan seperti Amazon Web Service, Google Cloud Platform, and Microsoft Azure. Selanjutnya yang kedua ada teknologi support cloud deployment. Ada 3 teknologi utama yang mendukung deployment cloud. Yang pertama ada hypervisor, yaitu lapisan perangkat lunak yang mengelola VM di atas hardware fisik. Yang kedua ada virtual machine atau mesin virtual, yaitu lingkungan virtual yang berperilaku seperti komputer mandiri. Yang ketiga ada container, yaitu sebuah bentuk virtual pada level OS, bukan seluruh hardware. Selanjutnya yang ketiga ada general stage of the deployment process in the cloud, atau langkah-langkah deployment aplikasi di cloud. Dalam proses deployment aplikasi di cloud dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada application preparation atau persiapan aplikasi, yaitu menyusun kode aplikasi agar siap dijalankan pada lingkungan cloud dan memastikan dependensi, library, framework, database telah terpasang dengan benar. Yang kedua ada cloud service selection atau pemilihan layanan cloud, yaitu menentukan jenis layanan cloud yang akan digunakan seperti infrastructure as service, platform as a service, container based deployment. Yang ketiga ada cloud environment configuration atau konfigurasi lingkungan cloud, yaitu menentukan region atau server di lokasi penyimpanan, mengatur kapasitas CPU, RAM, dan penyimpanan, dan menyiapkan jaringan virtual private cloud, subnet, firewall, dan security group. Nomor 4, application upload atau pengunggahan aplikasi, upload atau deploy, yaitu mengunggah file aplikasi melalui antarmuka web, CLI, command line interface, atau pipeline otomatis seperti GitHub Action dan atau Jenkins. Nomor 5, testing and validation, yaitu mengecek apakah aplikasi berjalan dengan baik dan melakukan uji performa dan keamanan. Nomor 6, monitoring and maintenance, yaitu menggunakan fitur monitoring untuk memantau performa aplikasi dan melakukan update dan scaling sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikutnya yang keempat ada benefits of deployment in the cloud atau keuntungan deployment di cloud. Yang pertama ada skalabilitas tinggi, mudah menambah kapasitas saat traffic meningkat. Yang kedua ada biaya operasional rendah dibandingkan dengan server fisik. Yang ketiga kemudahan pengolahan melalui dashboard berbasis web.
Dan yang terakhir, akses global dan performa stabil. Selanjutnya yang kelima ada Simple Cloud Application Building Practice atau praktik membangun aplikasi cloud sederhana. Sebagai latihan, kita dapat membuat aplikasi cloud sederhana menggunakan layanan gratis seperti Google Cloud Run, AWS Elastic Beanstalk, atau Heroku. Contoh proyek aplikasi catatan online berbasis cloud. Langkah pertama adalah Development Environment Preparation, yaitu install bahasa pemrograman misal Python, Node.js, atau PHP, dan membuat folder proyek berisi kode aplikasi dan file konfigurasi. Yang kedua, create a repository and save the code, yaitu gunakan GitHub atau GitLab untuk menyimpan kode sumber aplikasi. Nomor 3, setting up cloud service, yaitu membuat akun cloud dan memilih layanan Cloud Run atau aplikasi engine. Yang keempat, deploy application to cloud, yaitu jalankan perintah berikut, contohnya menggunakan Google Cloud, GC Cloud App Deploy. Kemudian tunggu hingga proses selesai, lalu akses aplikasi melalui URL yang diberikan. Yang kelima, pengujian, yaitu uji fungsi aplikasi, menambahkan catatan, menghapus, dan membaca data, dan pastikan semua fitur berjalan dengan baik. Yang keenam dan terakhir yaitu optimasi. Tambahkan database cloud, misalnya Firestore, MySQL Cloud, dan implementasikan autentikasi pengguna, contoh Google Auth. Tujuan praktek ini agar mahasiswa memahami bagaimana aplikasi dikembangkan secara lokal, kemudian dijalankan di server cloud dengan proses deployment yang efisien dan aman. Berikutnya yang keenam ada Implementation Experience Report and Reflection, atau laporan dan refleksi pengalaman implementasi. Setelah melaksanakan praktik pembangunan aplikasi cloud, peserta perlu menyusun laporan dan refleksi yang menggambarkan pengalaman implementasi, hasil pengujian, serta tantangan yang dihadapi. Berikut ini adalah struktur laporan implementasi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua langkah implementasi, 3 hasil pengujian, 4 kendala dan solusi, yang kelima dan terakhir refleksi pengalaman. Bagian ini disuruh jelaskan pembelajaran yang diperoleh selama melakukan implementasi cloud, seperti peningkatan pemahaman terhadap infrastruktur cloud, kesadaran dan pentingnya keamanan dan efisiensi sistem, dan pengalaman kolaborasi dan penggunaan alat pengembangan modern. Oke, jadi kesimpulan materi ini adalah menjelaskan bagaimana cara menjalankan aplikasi di cloud dengan langkah-langkah yang mudah, mulai dari penyiapan aplikasi, pemilihan layanan cloud, sampai melakukan upload. Kita juga belajar cara memantau performa aplikasi, seperti mengecek penggunaan CPU, memori, dan apakah ada error. Praktik ini membuat aplikasi sederhana di cloud membantu kita memahami proses sebenarnya. Sedangkan laporan dan refleksi membuat kita lebih paham apa yang sudah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Oke, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.